Dalam video ini, Anda tentunya melihat wajah saya, melihat whiteboard ini, dan seterusnya. Kenapa Anda bisa melihat semua itu? Kalau dari faktor Anda, tentunya Anda masih diberi anugerah penglihatan. Tapi dalam perspektif fisika, itu karena saya dekat dengan sumber cahaya. Kalau misalkan saya menjauh dari sumber-sumber cahaya ini, maka akan gelap di sini dan Anda tidak bisa melihat itu. Nah, Tuhan adalah sumber cahaya, sumber segala sesuatu. Termasuk hal-hal yang kita dambakan, kualitas-kualitas pada diri kita menjadi pribadi yang sabar, yang pemaaf dan sebagainya, itu sumbernya dari Tuhan yang serba maha. Lalu bagaimana sih supaya kita tuh bisa lebih kecipratan? Ya, sama seperti logika cahaya tadi. Kalau kita mendekat ke sumber cahaya, ya kita ikutan terang. Kalau kita menjauh, kita jadi menggelap. Sama seperti semakin seseorang itu mendekat kepada Tuhan, maka kualitas-kualitas Tuhan juga akan menyinari. Kalau kita kurang pemaaf, berarti kita kurang dekat kepada Tuhan. Kalau kita kurang sabar, kita kurang dekat juga kepada Tuhan yang maha sabar dan maha pemaaf. Nah, pertanyaannya, gimana caranya mendekat kepada Tuhan? Tentunya banyak jalan dan semua agama yang Anda anut menawarkan banyak cara. Dan izinkan kali ini, saya menawarkan satu jalan yang berbeda, yang mungkin cocok untuk Anda. Dan ini di luar dari perspektif agama. Caranya gimana? Simak video ini sampai selesai. Biasanya manusia itu seperti ini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya, Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman, video kali ini adalah judulnya Cara sederhana untuk mendekat kepada Tuhan. Ya. Nah, sebelum saya bicara tentang caranya ini, kita kan kesulitan ya sebetulnya mencari perbandingan perumpamaan ketika subjek yang kita bicarakan adalah Tuhan. Ya, dalam beberapa kasus kita bisa menggunakan metafora perbandingan, tapi pasti ada yang komen, Tuhan tuh nggak bisa dibanding-bandingkan. Iya, tapi kalau tanpa kita membuat perbandingan gitu, agak susah jadinya untuk diterima nalar Anda. Jadi izinkan saya untuk membuat penyederhanaan dengan perumpamaan. Gini, kalau kita bicara kedekatan, dari mana Anda bisa mengetahui seseorang dengan orang lain itu dekat atau tidak? Misalkan saya dekat dengan seseorang, Anda dengan saya dekat atau tidak? Kelihatan dari mana? Kalau di medsos ya kelihatan dari berteman atau tidak, saling follow atau tidak, dan sebagainya. Tetapi, kalau kita lihat lebih jauh, kita akan bisa menilai kedekatan seseorang dari bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka berkomunikasi. Dan Anda boleh setuju, boleh tidak, ketika seseorang itu dekat, bahasanya semakin tidak formal. Ya. Jadi kalau misalkan Anda manggil saya Pak Arif, ya, kemudian atau guru suhu, kira-kira deket nggak? Jelas nggak? Anda akan tahu bahwa ada seseorang dekat dengan saya itu manggilnya semaunya. Woi bro, gimana kabar lu? Gitu loh. Menabrak mungkin sesuatu yang formalistik, yang adab sopan santun, kadang, woi wedus piye kowe gitu. Itu adalah bahasa-bahasa yang agak melenceng dari satu tata krama pada umumnya. Tetapi itu bukan sebuah pelecehan terhadap orang yang kita anggap dekat. Dan Anda tentunya saya kira setuju. Kita gaplok dia piye sih kowe gitu. Dan reaksinya akan penuh canda tawa. Nah, kalau dari perumpamaan ini berarti kan sebetulnya kita bisa lihat bahwa kualitas kedekatan itu dari informalnya seseorang dengan orang lain.
Nah, jadi sekarang kita bicara tentang kedekatan kepada Tuhan. Kalau Anda perhatikan, bagaimana sih kebanyakan orang mendekati Tuhan? Rata-rata dengan cara formal. Dengan bahasa tertentu, dengan menyembah dan sebagainya ya. Sekali lagi itu tidak salah. Tetapi di satu sisi itu menimbulkan sebuah rasa tunduk, rasa kecil ya. Rasa tidak tinggi hati. Tetapi ketika kita bicara dalam perspektif kedekatan, kita merasa berjarak dengan Tuhan. Ya. Kita membangun sebuah dinding tinggi dengan Tuhan. Wah, Tuhan tuh tinggi sekali, gue di bawah. Dari bahasa-bahasa yang kita gunakan. Nah, jadi bagaimana dong kalau versinya Mas Arief RH? Terus terang ya, teman-teman, kalau saya melihat bagaimana kita memandang Tuhan itu harus sesuai dengan konteks. Katanya, ya, seseorang yang bisa menjadi pasangan hidup yang baik, seseorang yang bisa menjadi orang tua yang baik, itu bisa memainkan peran. Sesekali memainkan peran sebagai suami, kalau laki-laki. Sesekali memainkan peran sebagai penasehat, sesekali memainkan peran sebagai sahabat dekat. Ya, itu kontekstual tuh. Begitu pula Anda kepada anak Anda misalkan. Kadang Anda jadi orang-orang tua yang boleh dibilang posisi lebih tinggi, bahasanya formal, tapi sesekali di lain waktu mungkin Anda membangun kedekatan dengan menyamakan bahasa. Andap asor, apa istilahnya. Kayak gitulah. Jadi Anda dengan anak Anda walaupun berbeda usia, Anda menurunkan bahasa supaya akrab. Nah, jadi kasusnya di sini ya, bagaimana kita membawa perumpamaan itu kepada kedekatan kepada Tuhan? Kalau saya ya, terus terang ya, dalam beberapa kasus, ketika saya sedang merasa membutuhkan teman dekat yang memiliki kualitas serba maha, ya tidak ada lain selain Tuhan, maka saya mengubah kosakata saya terhadap beliau. Jadi, di lain waktu saya, ya Allah, ya Tuhan, nyembah, nyungsep, ya, bahasanya sangat formal sekali, tapi di lain waktu ketika saya membutuhkan lebih mendekat, itu saya maaf nih, saya manggilnya tuh dengan bahasa yang seperti teman. Misalnya, kalau yang diajarkan guru saya yang saya pakai juga itu panggilannya Han. Han, Tuhan, Han. Misalnya, ketika saya lagi nyari-nyari kunci, kemudian kok nggak ketemu-ketemu gitu ya. Kan banyak yang menggunakan bahasa formalistik. Misalkan, ya Tuhan, ya Allah, berikan petunjuk kepada hamba di mana kuncinya. Nggak salah. Tapi ketika saya ingin menggunakan perspektif kedekatan, saya menggunakan bahasanya begini. Han, di mana ini kuncinya Han? Pusing gua, di mana Han? Bantuin dong Han. Nah, kalau Anda yang belum melihat perspektif dengan tepat, Anda akan melihat kok Mas Arief kurang ajar banget sama Tuhan. Loh sebentar, ini kan perspektifnya sedang dalam porsi membangun kedekatan, bukan dalam porsi untuk formalistik. Jadi, saya tuh begitu. Jadi kalau misalkan berdialog dalam hati, saya tuh kadang ngobrol dengan Tuhan itu bukan bahasa hamba Tuhan, tapi bahasa dekat sekali. Saya manggilnya Han, kayak temen. Tapi tentunya saya tahulah batas-batasnya bukan berarti jadi kurang ajar terhadap Tuhan. Tetapi dengan mengubah bahasa ini akan mengurangi jarak. Ketika Anda manggil saya suhu dengan manggil saya mas, itu jarak yang Anda bangun udah beda loh. Dan keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Ketika Anda manggil saya guru, suhu, itu mungkin bermanfaatnya untuk Anda, yaitu untuk mengakali bahwa sadar Anda bahwa orang ini omongannya perlu Anda dengarkan. Tetapi ketika ingin membangun sebuah komunikasi, kata guru, suhu, itu akan merugikan Anda. Jadi balik lagi, serba paradoks. Nah, sekali lagi kita bicara hubungannya dengan diri Anda sendiri ya, bukan saya. Jadi, ketika kasusnya dengan Tuhan tadi, ketika saya manggil Han, gimana nih Han? Saya butuh bantuanmu Han, gitu ya. Itu rasanya bagi saya lebih dekat banget. Dan itu yang menyebabkan akhirnya dinding saya dengan Tuhan semakin menipis. Nah sayangnya, memang kalau setahu saya di banyak ajaran agama secara formal memang tidak diajarkan yang beginian ya. Justru saya melihat ini dari ceramah-ceramah pemuka agama ya, tokoh-tokoh agama yang ilmunya udah dalam. Seringkali membuat candaan-candaan seperti melibatkan Tuhan, malaikat seperti sebuah kehidupan sehari-hari, dan itu bukan dalam rangka melecehkan, tapi dalam rangka supaya kita lebih bisa menalar kedekatan.
Nah, sekarang pertanyaannya adalah ya terserah Anda sih, Anda mau membangun kedekatan dengan cara apa. Tapi kalau Anda menawarkan cara saya tadi, ya cara sederhana ya kita gunakan apa yang sudah kita lakukan dalam keseharian. Yaitu dengan mengubah bahasa kita. Ubah bahasanya yang tadinya panggilannya Tuhan, Han aja. Yang tadinya sampai ngesot-ngesot, kita seolah setara. Nah, tapi monggo Anda sesuaikan dengan kesadaran Anda saat menggunakan bahasa-bahasa itu. Dan ini nanti akan dampaknya kepada bagaimana Anda merasa dekat dengan Tuhan itu sendiri. Ketika Anda sudah merasa dekat, nah ini kita agak panjang ya. Ketika kita sudah merasa dekat ya. Ini Tuhan. Ya. Ini Anda. Ketika jarak antara Anda dengan Tuhan sudah semakin menipis ya. Ini semakin mengecil sehingga katakanlah sampai mepet gitu ya. Maka Anda tidak perlu pusing bagaimana cara Anda berdoa. Kan doa kan intinya mungkin Anda punya kepentingan, punya keinginan tertentu dan sebagainya. Nah, kalau sudah dekat, itu gimana ya? Tuhan akan merespon lebih cepat dibandingkan ketika ada jarak. Ya, kalau kita kembalikan ke perumpamaan dengan manusia, ya kalau misalkan Anda itu punya sahabat dekat, Anda nggak perlu ngomong. Itu teman Anda bilang, udah, lu nggak perlu cerita, gue tahu yang lu mau. Nih, udah gue siapin, kayak gitu tuh. Nah, dan di sini ya, artinya, kalau misalkan Anda pernah mendengar doa itu perlu atau tidak sih? Ya, ketika Anda perspektifnya hamba, maka Anda memerlukan doa, karena itu bahasa formalistik, seperti Anda ngirim surat kepada pejabat. Tapi ketika Anda dalam perspektif sebagai sahabat dengan Tuhan, maka di sini doa dalam artian permintaan tidak lagi diperlukan. Jadi kembali lagi, apakah doa diperlukan atau tidak tergantung kesadaran Anda, lagi kesadaran sebagai sahabat, dekat, atau sebagai hamba, sebagai rakyat dengan raja. Itu akan berbeda. Oke ya. Nah, jadi ketika saya mencoba menawarkan opsi ini, beberapa teman yang sangat religius formalistik agak sedikit menolak ya, karena mereka tidak sependapat Tuhan seolah-olah direndahkan, diposisikan gitu. Tapi kalau menurut saya gini, sebetulnya Tuhan berbicara dengan bahasa kita, itu sudah beliau menurunkan dirinya kok. Aslinya kan bahasa Tuhan itu tidak terjangkau. Ketika beliau Tuhan ingin menyampaikan, mengajari manusia, maka beliau menurunkan bahasanya menjadi bahasa manusia. Makanya setiap wahyu kitab suci itu dengan bahasa lokal, di mana utusan itu turun, seperti itu. Jadi ini bukan dalam rangka merendahkan Tuhan ya, tetapi kita bisa lihat dalam beberapa kasus Tuhan pun menurunkan kualitas dirinya supaya kita lebih bisa memahami. Nah, dengan begitu kita bisa juga lah melakukan hal-hal serupa seperti itu dalam rangka yang tentunya memberdayakan dan supaya kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Sehingga seringkali kan kadang Anda merasa sudah dekat banget sama Tuhan ya. Misalnya gini nih, Pak, saya itu punya banyak hutang, bagaimana supaya selesai ya. Lalu Anda sudah ngaji ke sana sini, semua sarannya sama. Coba lebih dekat kepada Tuhan. Tapi kalau Anda perhatikan, ya saran-sarannya selalu formalistik. Anda selalu memposisikan sebagai raja dan rakyat, hamba, dan sesuatu yang disembah yang sangat tinggi. Di situ saya kira sulit untuk membangun kedekatan. Nah, jadi saya tawarkan dengan mengubah bahasa Anda berkomunikasi dengan Tuhan, itu cara paling sederhana, paling mudah untuk membuat Anda lebih dekat dengan Tuhan. Boleh setuju, boleh tidak. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.